Shalom semua saudara, shalom, 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 haleluya. Oke saudara ya, benar saudara. Kalau ini bukan satu kebetulan ya, lagunya hari Selasa dikirim, Jumatnya baru meeting pastor ya. Nah saya bilang pilihnya lagu apa? Kata Lani emang kan nggak kongkolikong ya, maksudnya itu God's Grace. Wah pas banget ya, bukan satu kebetulan ya. Jadi hari Jumatnya ditentukan oleh Pak Gem, ini judulnya. Nah itu yang tercepat saudara. Pembuat ya. Aduh jadinya langsung, saudara ya. Begitulah, memang kata Pak Gem itu, memang kalau buat saya itu pergumulan sekali saudara. Bisa 2 hari saya nggak tidur, kadang-kadang kagetan saudara ya. Gitu ya, jadi kagetan saudara. Kalau mungkin kalau Ciatin sama Pak Gem mah gampang lah ya. Kalau saya lain saudara. Tapi pada saat pembuatan firman, saya selalu bukannya sedih nangis, tapi saya merasa Tuhan, aduh, kau sungguh luar biasa deh. Ya kalau saya bisa sampai melayanimu itu sudah cukup ya. Udah nggak, kalau saya tepuk tangan saya nggak perlu lah. Apalagi uang, nggak perlu. Kita melayani Tuhan saya udah cukup ya, luar biasa. Karena pekerjaan Tuhan itu luar biasa saudara sama saya ya. Saya sudah rasakan itu sungguh luar biasa. Jadi sudah cukup saya melayani Tuhan aja. Tapi memang saya itu dia butuhnya nggak kayak seperti Pak Gem Ciatin, saya lebih kali, mungkin lebih gitu ya. Jadi hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan dengan judul Living in God's Grace ya. Ya, fasten your seat belt. Karena ini dari Pak Gem ini. enggak. Oke, ini semua firman Tuhan ya buat kita semua, buat saya juga saudara, ya buat saya yang terlebih. Oke, saya mau timering di sini dong. Ya. Oke, saudara. Galatia 2 ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kamu telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, ini ayatnya saudara ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Ya kalau kita hari ini akan men-sharingkan firman Tuhan tentang hukum Taurat dan kasih karunia saudara ya. Tetapi sebelum kita bicara tentang kasih karunia, saya mau berbicara dengan jujur dan jelas tentang satu hal ya, bahwa hukum Taurat diberikan Allah secara khusus kepada siapa? Bangsa Israel. Bukan kepada gereja, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kepada bangsa Israel sebagai umat perjanjian dalam perjanjian lama. Di Ulangan 5 ayat 2, ini buktinya saudara ya, firman Tuhan. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu. Tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Jadi jelas ya saudara, hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Perjanjian itu apa sih saudara? Kontrak, covenant. Ya, kita ingat ya, itu perjanjian itu kontrak covenant antara kedua belah pihak. Itu perjanjian. Seperti kontrak kerja. Kalau saudara kerja ya, kita kan ada kontraknya. Baru masuk ya. Kita kontrak itu sah. Kontrak itu benar. Tapi hanya berlaku bagi pihak yang menandatangani kontrak tersebut, saudara. Kalau saya datang ke kantor Lani, ujuk, ya, terus saya langsung bilang, saya mau ikutin aturan ini, saya mau kerja, nggak bisa.
Karena saya nggak ada di dalam kontrak tersebut. Nggak bisa, saudara. Yang ada saya disuruh pergi. Go away, why? Nggak ada kamu di kontrak ini. Ya, demikian juga hukum Taurat. Hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu baik, saudara. Tetapi Taurat tidak pernah dimaksudkan untuk menyelamatkan manusia. Oh sorry, nggak ada, saya bacain aja. Di Roma 3 ayat 20 berkata, oleh hukum Taurat orang menjadi sadar akan dosa. Jadi hukum Taurat itu adalah sebagai cermin, ya, seperti cermin. Ya, bisa melihat wajah kita. Saya ada kumisnya, mungkin ini cemong dikit ya, mungkin ada, tapi dia nggak bisa membersihkan, nggak bisa membersihkan, cuman bisa lihat cemongnya, cuman bisa lihat wajah kita, mungkin kotor. Dia bukan sabun, saudara. Ya kalau kita bercermin seperti itu, saudara, bukan pembersih. Nah, hukum Taurat diberikan adalah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia tidak bisa menaati seluruh perintah Allah. Tidak bisa. Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia tidak ada yang bisa mencapai standar perbuatan baik yang Allah inginkan. Enggak ada, saudara. Kita lihat lagi di Galatia 3:10 ya. Dikatakan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya, di garis bawahi, saya garis bawah itu. Segala sesuatu, kata segala sesuatu artinya apa, saudara? Tidak ada satupun yang terlewatkan. Nggak ada yang missing. Segala sesuatu itu everything, every single thing. Ya, udah nggak ada yang kelewat. Di Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina dan ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tidak membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum. Tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ya, jadi di Yakobus 2 ayat 10 ini jelas sekali mengatakan kalau orang menaati seluruh perintah Allah, tapi melanggar satu aja, saudara, satu aja, maka ia bersalah loh. Ya, terhadap seluruhnya, saudara. Jadi hukum Taurat itu diberikan kepada manusia untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bisa menaati hukum Taurat di antara manusia secara sempurna. Kita semua gagal karena tidak bisa menaati seluruh ya yang tercantum di dalam hukum Taurat itu, saudara. Bayangin nggak 613 hukum. 613 hukum. Saudara, hari pertama oke, hari kedua 612 udah oke nih. Pas hari 613-nya gagal. Gagal semua, saudara. Ya. Seperti mata rantai. Mata rantai ada 613, saudara. Kita gantungan. Ya, gantungan di mata rantai itu. Satu putus, kita jatuh. Itu sama aja begitu, saudara ya. Hukum Taurat itu menyadarkan bahwa kita terbatas. Ya, hukum Taurat itu menyadarkan bahwa keselamatan melalui perbuatan baik adalah sesuatu yang mustahil. Mustahil, saudara. Ya, mustahil untuk dilakukan, saudara. Nah, pertanyaannya, di sini ada enggak yang mampu melakukan itu? Ada enggak? Ada yang mau tunjuk tangan enggak? Ada yang mampu enggak melakukan hukum Taurat? Enggak ada ya. Kalau ada, ntar pulang saya mau minta tanda tangan. Buat arsip gitu ya. Ya jangankan melakukan hukum Taurat, saudara. Bangun pagi aja konsisten 7 hari.
Aduh, apalagi dingin-dingin gitu winter kan. Aduh, boro-boro melek mata dua. Mata satu aja udah tar dulu deh. Ya, tar dulu deh. Ya kan? Ikut doa malam aja kayak saya juga. Aduh, udah ngorok sudah gimana. Ya, udah tua kali saya. Ya kan kita nggak tahu sudah. Ya buat doa aja, aduh gimana nih boro-boro gitu saudara. Itu saudara. Ya tapi Tuhan memberi satu anugerah sih sama saya. Saya 31 tahun menikah loh saudara. 31 tahun itu satu kasih karunia ya. Kasih karunia loh. Kalau hukum Taurat saya jalanin di keluarga saya. Lah nih kamu mesti masak. Lah nih kamu mesti ini, gitu loh saudara. Wajar begitu kan. Tapi kalau kita nih ngelihat istri kita tidur aja, aduh udah kayaknya capean tuh. Ya, aduh udah deh, udah. Kayaknya, nah itu karena kasih, ada Kristus saudara. Ya, bukan hukum Taurat. Sama, kalau kita di keluarga kita pakai hukum Taurat, berantem terus. Berantem terus saudara. Bukan karena kita itu wah benar ya suami, wah bukan suami yang baik, bukan, karena ada Kristus kasih itu saudara. Gak ada yang bisa saudara, gak ada yang bisa. Yang tadi saya bilang tanya, gak ada yang bisa, tidak ada yang bisa ya dengan memberikan hukum Taurat itu. Allah seolah-olah begini saudara, ingin berkata kepada manusia, hei manusia, engkau tidak mungkin bisa selamat. Tidak mungkin memperoleh kehidupan yang kekal dan tinggal bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Kalau engkau tidak menaati hukum Taurat dengan sempurna. Dan kenyataannya memang tidak bisa saudara. Kenyataannya gak bisa. Tapi ada harapan saudara, ada harapan. Ada harapan bagi kita semua. Ya, kalau engkau beriman kepada Yesus Kristus di tengah keputusasaan kita, karena kita tidak mungkin selamat dengan usaha sendiri loh, saudara. Tidak mungkin, saudara. Tapi justru hukum Taurat itulah yang menuntun kita untuk beriman, untuk berserah diri kepada Tuhan, ya, untuk menyadarkan diri kita kepada anugerah Tuhan dan bukan pada kebaikan kita. Itulah tujuan yang indah, saudara. Kalau Taurat tidak menyelamatkan, lalu bagaimana manusia dibenarkan, saudara? Ya, bagaimana? Di Galatia 2 ayat 16 tadi ya. Di Galatia 2 ayat 16. Oh, mungkin saya nggak catat. Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus yang menggenapi Taurat itu, saudara. Yesus yang menanggung hukuman, bukan kita, saudara. Kalau enggak kita loh, saudara. Kalau enggak kita loh. Ya, Yesus yang membuka jalan keselamatan. Kalau keselamatan bisa dicapai dengan usaha kita sendiri, ngapain Yesus mati? Enggak perlu Yesus mati, saudara. Tidak perlu. Tapi salib berkata apa, saudara? Tetelestai. Ya, ingat ya Pak Gem kemarin last week, tetelestai, sudah selesai. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi kita percaya kepada Yesus Kristus, kebaikan anugerah Tuhan itu akan dilimpahkan dalam hidup kita. Ya saudara ya, di Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, di dalam Kristus segala kutuk itu sudah ditanggung oleh Dia di kayu salib. Segala kutuk yang mestinya kita, saudara, tapi Dia yang menanggung. Dan yang ada sekarang hanyalah berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kita, setiap orang percaya di sini, saudara. Ya,
Saya percaya kita sudah diselamatkan. Kita adalah orang yang percaya. Ya. Jadi kita katakan dengan iman sekarang ialah saya sekarang bukan orang yang dibawa kutuk. Ya. Saya adalah anak Tuhan. I am a child of God. Saya biji matanya Tuhan. Karena Yesus yang telah melakukan semuanya itu bagi kita semua di atas kayu salib Golgota itu. Ya, siapa yang percaya itu? Semua kita percaya ya. Kita sudah diselamatkan. Nah, kasih karunia itu menyelamatkan saudara. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, tadi saya bilang kita ini bisa selamat, itu dijamin masuk surga, saudara. Bukan karena amal perbuatan kita, saudara. Bukan karena kita itu nyumbang orang miskin, nyumbang yang banyak. Enggak, saudara. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman. Amin, saudara ya. Seperti kita orang yang telah terjerumus di lumpur dosa, saudara. Kita itu sudah terjerumus di lumpur dosa, saudara. Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan mengulurkan tangannya itu adalah tangan anugerah, saudara. Anugerah. Mesti ada tangan yang kita yang menyambutnya, saudara. Yaitu tangan iman, ya. Nah, artinya tangan anugerah disambut dengan tangan iman sama dengan keselamatan, ya. Grace disambut dengan faith itu salvation, saudara ya. Grace disambut dengan faith itu salvation. Tapi bukannya grace anak saya, bukannya faith-nya anak Roro ya. Kalau grace anak saya ketemu sama faith anak Roro ngobrol hasilnya. Ya. Jadi grace, anugerah Tuhan disambut dengan iman yang kita percaya, itu kita menghasilkan keselamatan, hasilnya keselamatan. Itu sebabnya pada waktu kita percaya pada Yesus, kasih karunia yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Hukuman yang udah gak bisa, saudara. Hanya Yesus yang bisa. Karena jangan hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Oke, itu ya. Grace plus faith itu sama dengan salvation. Roma 6:14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita sudah tidak dikuasai oleh dosa lagi, saudara. Jadi kalau kita hidup di bawah kasih karunia, bukan kita hidup seenaknya. Bukan loh, saudara. Ada yang bilang, wah enak dong, ya. Hidup sembarangan, hidup di dalam dosa. Ada yang bilang apa? License to sin. Hidup semau gue aja, ya. Kan gue udah selamat. No, ya. Justru kalau kita sudah menerima kasih karunia, respon kita itu loh, saudara, adalah berbuat baik dan mau segambar dengan Tuhan. Itu yang benar, saudara. Kalau belum artinya question mark. Question mark. Gitu loh. Apakah kalian udah bertobat? Gitu, itu pertanyaannya kan. Kalau saya lihat orang lain aja nih, manusia aja, orang yang di sosial media, ada yang berbuat baik, dia pasti kepengen bales loh. Itu orang loh, saudara. Manusia aja nih, ya. Mungkin yang nggak mengenal Tuhan. Kalau saya lihat di sosial media, ada yang bayarin, ada yang apa. Do you know who yang pay me? Mau bales lagi. Kepengen bales. Nggak mungkin dipukul, bener nggak? Nggak mungkin dia nyakitin orang itu. Saya masih ingat kalau ditolong orang sampai saat ini. Saya masih ingat loh. Nggak tahu kalau Anda. Saya masih ingat. Saya pengen balas orang itu. Gitu. Saya nggak mau nyakitin orang itu. Kalau ketemu pasti saya hormat. Pasti saya mau lebih lagi. Ini gara-gara lo gitu kan. Begitu kan, saudara. Itu yang normal. Apalagi sama Tuhan. Kalau saya jujur kata, saudara. Kalau lagi bikin
lagi disuruh, aduh gimana ya, waktunya kan itu ya. Tapi yang saya bilang itu, kalau lagi bikin suka bukan menangis, bukan sedih, tapi Tuhan, aduh engkau sungguh luar biasa Tuhan. Aduh, luar biasa. Gitu loh saudara ya. Jadi gak bisa nolak. Gak bisa nolak. Tapi ada sukacita. Gitu loh saudara ya. Ada sukacita. Itu terlebih Yesus yang sudah mati saudara. Dia menyelamatkan kita sehingga kita bakal hidup bersama dia selamanya. Di dalam kerajaan surga yang kekal. Sungguh luar biasa. Itu saudara. Itu saudara. Kita gak usah ngomongin berkat. Berkat udah satu paket. Kita udah gak ngomongin berkat lagi saudara. Don't worry. Tuhan pasti menyediakan semuanya. Jadi apa bedanya hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah kasih karunia? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu berusaha melakukan apa yang dia pikir bisa menyenangkan Tuhan. Ya. Dia pikir persembahan dia bisa menyenangkan Tuhan. Dia pikir perbuatan amal baik dia bisa menyenangkan Tuhan. Penekanannya apa? Yang dia lakukan, yang saya lakukan. Tapi orang yang hidup di bawah kasih karunia, penekanannya apa yang Tuhan telah lakukan sama saya, sama kita semua. Ya, itu saudara. Semua agama mengajarkan lakukan ini, lakukan itu, do it, do this, do that. Itu pun tidak ada kepastian selamat. Hanya mungkin, belum pasti. Dan tidak akan, karena hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Luar biasa. Hanya Injil yang berkata, already done, it is finished, tetelestai. Dalam kekristenan yang paling penting bukan apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, saudara. Dia telah mati di kayu salib. Dia menanggung segala hutang dosa, kutuk, penyakit, kesengsaraan kita. Dan olehnya in Him, in Christ, kita mendapatkan kelimpahan berkat keselamatan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah. Kasih karunia adalah usaha Allah untuk mencapai manusia yang berdosa seperti kita ini, saudara. Orang yang beragama pikir dengan amalnya, dari perbuatan baiknya, saudara ya, dia bisa selamat. Tapi Injil adalah kasih karunia yang berkata, kalau kau percaya aku yang datang dari surga menyelamatkan kamu dan membawa kita ke surga. Dan ketika kita punya iman, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Markus 2 ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang yang merasa diri benar, seperti orang Farisi, tidak akan diampuni dosanya, saudara. Ya, tapi orang yang mengaku dosa seperti pemungut cukai, dia berkata, Tuhan, ampuni dosaku, ampuni saya tidak layak, ya, saya tidak layak. Itu yang akan diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita menyadari keselamatan itu adalah free gift, ya, free gift, anugerah pemberian Allah, maka apa yang kita harus lakukan? Responnya harus berbuat baik, ya. Responnya itu, saudara, ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, agama mengajar kalau kamu bisa berbuat baik, mudah-mudahan, ya. Semoga, barangkali, mungkin, insya Allah, gitu kan, kamu akan selamat, ya. Tapi Injil mengajarkan Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Di antara berdosa, sayalah orang berdosa ini, ya. Saya datang ke bawah kaki salib Yesus, dan dari salibnya kita terima pembenaran, ya. Pembenaran Kristus. Dan karena kita diselamatkan oleh anugerah, respon kita pasti berbuat baik, saudara. Itu, saudara. Tapi ingat, satu hal penting, perbuatan baik
bukanlah syarat untuk menerima kasih karunia. Tapi perbuatan baik adalah bukti kita telah menerima kasih karunia, ya. Jadi bukan seenaknya saja, saudara, ya. Jangan kita berpikir kalau banyak tadi menolong orang, banyak melakukan ini, Tuhan akan menambah kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih karunia itu berlimpah, saudara. Berlimpah seperti aliran mungkin air terjun, ya. Banyak sekali, saudara. Dengan deras dalam hidup kita. Siapa contoh di dalam Alkitab orang yang menerima kasih karunia, saudara? Lalu dia bertobat. Wanita yang kedapatan berbuat zina, ya. Wanita yang kedapatan berbuat zina. Dia mau dirajam batu. Ingat Yesus bilang apa? Siapa yang tidak pernah berdosa lempar pertama kali. Apa yang terjadi? Bubar semuanya. Karena semua orang pun pernah berbuat dosa. Dan Tuhan bilang kepada perempuan tersebut, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya wanita itu bertobat, saudara. Meninggalkan hal buruk dalam kehidupannya. Kenapa? Apakah dia berbuat baik dulu? Baru diampuni Tuhan? Sehingga dia diselamatkan? No. Diampuni dulu dosanya oleh Tuhan, baru kemudian dia berbuat baik. Sama seperti kita. Sama seperti saya. Sama seperti saya dan saudara. Tuhan mengampuni kita itu pada saat kita masih berdosa. Masih ingat, saudara? Ya, masih kotor, pada masih kotor. Kita itu diampuni oleh Tuhan. Apakah masih ingat, saudara, pertama kali Tuhan menjamah saudara? Tuhan experience with God gitu. Pernah nggak? Ya pasti saya percaya semua pernah, saudara. Dan saya merasakan bahwa itu hal yang tidak pernah bisa dilupakan seumur hidup saya. Pada saat dijamah sama Tuhan. Masih ingat pada saat kita kotor atau pada saat kita sudah bersih? Pada saat kita kotor. Pada saat kita masih penuh dengan dosa. Pada saat kita belum mengenal Dia bahkan. Itu gak pernah lupa 23 Juni 2008 di kepala saya. Dan kejadiannya itu per detiknya saya gak bakal lupa. Itu modal buat saya. Itu ditanamkan sama Tuhan. Buat modal buat saya. Itu modal untuk iman saya terus bertumbuh mengingat kebaikan Tuhan. Itu, saudara. Pasti saudara sudah alami dan pasti ingat. Kalau nggak ingat, kebangetan, saudara. Itu pasti ingat pada saat saya sampai kalau ngelihat kesaksian-kesaksian di YouTube, orang yang belum percaya sama Yesus, dia bisa bertemu sama Yesus. Tahu-taunya tiba-tiba dia pada saat dia berdoa dengan agamanya, langsung di situ dia timbul warna putih, dia bertemu, entah dia kedengaran suara Yesus. Saya bilang, aduh sungguh luar biasa ya. Itu kasih karunia, saudara. Itu kasih karunia. Kasih karunia, sungguh luar biasa. Ada orang mungkin yang Kristen dari kecil sampai sekarang, belum tentu bisa ketemu seperti itu. Belum tentu sampai saya juga kepengen, saudara. Kalau saya ngelihat gitu, gue kepengen, tapi belum bisa, nggak bisa karena itu kasih karunia. Nggak pernah lupa pengalaman pribadi yang terindah, pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan bukan karena gagah, bukan karena pintar, saudara, tapi karena ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Itu, saudara. Bukan karena gagah kita di atas mimpi, bukan. Kita itu mengucap syukur atas kasih karunia-Nya Tuhan sama kita. Agama selalu mengajarkan berbuat baik dulu baru kamu diampuni, diselamatkan. Itu pun mungkin belum pasti. Tapi Yesus mengajarkan percaya kepadaku, aku mengampuni engkau. Kita diselamatkan, setelah itu
hidup kita akan berubah. Ya. Oh, tadi ini yang perempuan. Ya, aku tidak menghukum engkau, pergilah. Satu lagi, siapa? Zakeus, pemungut cukai yang dibenci oleh lingkungannya, saudara. Ketika Yesus melihat Zakeus, ya Yesus berkata, aku akan menginap di rumahmu. Zakeus apa? Turun dari pohon, saudara. Dari pohon menyambut Yesus. Dan saudara tahu apa yang paling diinginkan oleh Zakeus? Acceptance. Penerimaan. Ya. Penerimaan dari orang lain. Penerimaan dari Yesus. Dia ditolak oleh orang banyak, saudara. Dia dibenci. Karena dia apa? Pemungut cukai. Temannya penjajah orang Romawi, saudara. Tapi Yesus, guru besar, Mesias, mau makan di rumahnya. Dia merasa diterima. Zakeus merasa dihargai. Zakeus merasa diterima. Responnya apa, saudara? Tuhan, setengah dari hartaku aku bagikan kepada orang miskin. Itu responnya. Orang yang kuperas kuganti 4 kali lipat. Itu respon yang benar. Apakah Zakeus memberi persembahan dulu, lalu kemudian diterima oleh Tuhan? Tidak, enggak loh. Tapi Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Tapi ketika Zakeus percaya kepada Yesus, hatinya terbuka, saudara. Maka buktinya dia menjadi generous, murah hati. Memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu respon yang benar, saudara. Ya. Saudara, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita akan menonton video singkat. Di mana ada sebuah kelas, seorang guru yang sangat kecewa. Kenapa? Karena tidak ada satupun muridnya yang lulus. Ya. Tapi guru itu tidak menyerah, dia memberikan kesempatan, tugas tambahan. Coba saudara kita baca. Do any of you actually expect to pass this course? Not one of you has demonstrated a satisfactory understanding of Christianity. Not one. I'm afraid there's only one way to make you understand. Pull out a sheet of paper and in 1 minute explain the theological essence of Jesus' teachings. Get this, or you fail the course. Pass the papers forward, please. Wrong. False. Absurd. Come on, man. Pass these back, please. And it's like, Look, I got an A. What did you get? It's grace. Bless this. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It's grace. Ya, pemusik maju.